Tauhid, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid ar-rububiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita dan juga para ustadz-ustadz kita, ya guru-guru kita menjelaskan bahwasanya tauhid menjadi tiga. Pembagian ini memang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah. Tetapi dilakukan oleh Nabi. Apakah Nabi bertauhid dalam masalah rububiyah? Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah artinya mentauhidkan af'alillah, bahwasanya fi'il Allah itu tidak ada yang menduakannya. Allah hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang beri rezeki, hanya Allah yang menguasai alam semesta, hanya Allah yang menciptakan alam semesta, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah semata. Inilah tauhid apa? Rububiyah. Tauhid al-uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam peribadatan para hamba, yang disebut dengan tauhid af'alil ibad. Para hamba harus mentauhidkan perbuatan mereka. Mereka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak boleh salat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah Maha ini, Maha anu, Maha ini, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari tiga tauhid tersebut. Meskipun Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan, ketahuilah para sahabatku, tauhid terbagi menjadi tiga. Namun saya tanya sama antum, apakah Rasulullah SAW memiliki keyakinan terhadap tiga tauhid ini? Apakah Rasulullah SAW meyakini ada Tuhan selain Allah? Enggak. Apakah Rasulullah SAW pernah beribadah kepada selain Allah? Enggak. Apakah Rasulullah SAW meyakini ada zat yang mahanya seperti mahanya Allah? Tidak ada. Kalau gitu Rasulullah SAW menjalankan tiga tauhid ini. Sahabat juga demikian. Cuma penguraiannya menjadi tiga, ini memang tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Oleh karena para ulama berusaha meneliti agar memudahkan. Jadi pembagian tauhid itu adalah sarana untuk kita paham tauhid. Dia bukan tujuan, dia sarana. Ingat ya. Ada orang tidak bagi tauhid, nggak jadi masalah. Yang penting ente tauhidnya benar semua. Pembagian tersebut kenapa ada? Karena dibutuhkan, karena terjadi penyimpangan. Ingat, tauhid artinya pengesaan. Dan tauhid pertama kali muncul turun ke alam semesta ini tidak perlu pembagian, karena orang dahulu bertauhid kepada Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. 10 tahun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kurun Nabi Nuh alaihissalam tidak terjadi kesyirikan. Baru terjadi kesyirikan di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Terjadi maksiat ya, pembunuhan sudah terjadi, Qabil bunuh Habil, mungkin perzinahan terjadi, tapi 10 kurun tidak ada kesyirikan. Tatkala terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh, Allah kirim Nabi Nuh untuk perbaiki tauhid yang sudah dipecah-pecah oleh kaum Nabi Nuh. Jadi diturunkannya tauhid, dibagi-baginya tauhid oleh para ulama adalah dalam rangka untuk menyatukan kembali. Kenapa? Karena masyarakat yang membagi tauhid. Allah berfirman di akhir surat Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Perhatikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara iman dengan tauhid. Saya ulangi ayatnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Kok bisa digabungkan antara iman dan kesyirikan? Kok bisa digabungkan antara tauhid dengan kesyirikan? Berarti mereka ini ada sisi tauhid yang benar, ada sisi tauhid yang keliru. Faham? Mereka sendiri yang melakukan pembagian. Ternyata setelah dicek apa iman mereka? Iman mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, kata mereka Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang beri rezeki kepada kalian, kata mereka Allah. Jadi ternyata iman mereka, tauhid mereka yang benar adalah tauhid apa? Rububiyah. Meyakini pencipta hanyalah Allah, pemberi rezeki hanyalah Allah, menghidupkan, mematikan hanyalah Allah. Ternyata syirik mereka dalam masalah beribadah kepada selain Allah. Ternyata mereka beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah. Mereka beribadah kepada patung-patung. Jadi yang memecah tauhid siapa? Kaum musyrikin. Maka datang syariat untuk menyatukan kembali tauhid ini, jangan dipecah-pecah. Nah, untuk bisa menyatukan kembali tauhid yang terpecah ini harus dijelaskan mana sisi yang salah, mana sisi yang benar. Maka datanglah pembagian, tauhid terbagi menjadi tiga. Yang kalian salah itu poin yang tauhid ini. Yang rububiyah kalian nggak salah, kalau gitu perbaiki yang ini. Paham? Jadi pembagian tauhid tujuannya untuk menyatukan kembali apa? Tauhid. Nanti ada yang bilang, seperti perkataan sebagian ahlul bidah ya, Hasan Saqaf dan yang lainnya, dia mengatakan apa? Habib Hasan Saqaf mengatakan apa? Yang bagi tauhid itu seperti trinitas. Bagi tiga, berarti seperti apa? Trinitas. Tuhan kok dibagi-bagi? Yang bagi Tuhan siapa? Ya akhi, apakah setiap orang bagi tiga kemudian dikatakan trinitas? Enggak nyambung sama sekali. Apa sambungannya tauhid menjadi tiga dengan meyakini Allah itu tiga? Apa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa? Ruhul Kudus. Enggak nyambung. Apa setiap bilangan tiga kemudian dikatakan trinitas? Ternyata kita dapati ahlul bidah juga bagi tauhid. Bukan cuma ahlus sunnah wal jamaah.
Contohnya, ya, dalam sebagian buku-buku mereka, ya, mereka mengatakan bahwasanya tauhid ada 3. Tauhidul khassah, tauhidul ammah, tauhidnya orang umum, orang awam. Tauhidul khassah, tauhidnya orang-orang spesial. Tauhid khassatil khassah, tauhidnya orang-orang super spesial. Ada berapa tauhid sekarang? 3. Sama. Mereka bagi 3 ya. Nanti lama-lama para jadi wahdatul wujud ya. Dibantah oleh siapa namanya? Syarih Aqidah Tahawiyah itu Ibn Al-Abis Al-Hanafi rahimahullahu taala ya. Orang-orang Asy'ariyah juga bagi tauhid. Nanti akan kita nukil insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Tauhid fi dzat, tauhid tentang zat, tauhid tentang af'al ya. Tauhid tentang apa? Ada 3 juga mereka bagi tauhid. Ternyata semuanya membagi. Ada juga bagi tauhid menjadi 4. Ada ulama as-sunnah juga ada yang bagi tauhid menjadi 2. Tauhid bagi 2 kata mereka tauhidul ma'rifah dan tauhidul amal at-talabi. Tauhidul ilmu wal ma'rifah maksudnya tauhid tentang ilmu tentang Allah dan ma'rifah. Di bawah tauhid ini ada tauhid rububiyah asma wa sifat karena berkaitan tentang bagaimana ilmu kita tentang Allah. Tauhid jenis kedua berkaitan dengan kita. Bagaimana kita mentauhidkan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada ulama bagi 2, ada yang ulama bagi 3. Maka saya katakan bagian itu enggak jadi masalah. Ente yang bagi 7 terserah, yang penting benar maksudnya. Ya. Karena muncul ada orang bagi tauhid menjadi 4 dan ternyata niatnya tidak benar. Oh, tauhid itu ada 4. Apa? Tauhid Allah semua sifat. Yang kedua, tauhid rububiyah. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Yang keempat, tauhid al-hakimiyah. Baik. Kenapa Anda tambah tauhid al-hakimiyah? Tauhid al-hakimiyah ini bisa masuk dalam tauhid rububiyah, bisa masuk dalam tauhid uluhiyah. Ternyata maksudnya untuk mengkafir-kafirkan pemerintah. Oh, ini lain lagi ceritanya. Berarti ente sarana itu ente bertujuan untuk kesalahan. Jadi maksud saya ente mau bagi tauhid berapapun terserah ente, yang penting isinya apa? Isinya benar. Karena memang ada yang bagi 2, ada yang bagi 3, ada yang bagi 4 ya. Kalau maksudnya benar maka kita terima. Bukan masalah pembagiannya ya. Enggak dibagi juga enggak jadi masalah. Yang penting ente jangan nyembah kuburan, bilang. Ente bilang tauhid tidak terbagi enggak jadi masalah. Yang penting ente jangan nyembah kuburan. Yang penting ente jangan minta-minta kepada penghuni kubur ya. Kalau ente tidak setuju. Jadi saya ingat kembali, ini secara sederhana pembagian tauhid itu hanyalah untuk apa? Sarana untuk mengembalikan tauhid yang tadi terpecah. Yang memecah siapa? Orang-orang musyrikin. Baik.